Ada satu konsep yang selama ini hampir tidak pernah dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen termasuk hamba Tuhan. Konsep apa itu? Tadi dalam doa, salah satu kalimat doa itu menyentuh hati saya. Tuhan, kami mau menenangkan diri, nggak mikir usaha urusan kami mau mikir urusan Tuhan. Sorry, itu doa yang luar biasa. Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, berapa persen waktu yang kita pakai untuk ngurus hidup sendiri pribadi ya? Lalu buat kita yang sudah keluarga, dikurangi berapa persen lagi kita ngurus keluarga kita. Kalau kita sudah usaha punya bisnis, dikurangi berapa persen lagi ngurus untuk bisnis. Kalau kita punya bisnis juga punya pelayanan, berapa persen lagi waktu untuk pelayanan? Pertanyaannya, Tuhan dapat berapa? Loh, betul gak? Tuhan dapat berapa? Lo ngerti gak saudara? Kadang-kadang sisanya pun gak ada. Ayo ngaku, betul? Kadang-kadang sisanya pun gak ada. Untuk ngurus diri sendiri, masing-masing orang punya waktu beda-beda. Ada orang ngurus wajah sekian sentimeter persegi, asal nempel-nempel selesai. Tapi ada yang perlu sekian jam, betul tidak? Loh ya atau tidak, saya tanya kok ini. Rupanya ada yang marahin. Itu baru wajah, belum ngurus rambut, belum ngurus gigi, belum ngurus yang lain sampai ke sepatu. Maaf ya saya ngomong itu. Maka itu berbahagialah kita kalau kita sering dapat waktu bisa mikir tentang keperluan Tuhan. Itu suatu penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Saya beri pertanyaan, walaupun saya tahu jawabannya, tapi ini jadi pelajaran. Menurut saudara, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang lebih memerlukan siapa? Berarti pertanyaannya, saya ulangi lagi. Antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang lebih perlu siapa? Ya, jawabannya jelas, manusia perlu Tuhan. Ternyata salah. Tuhan itu jauh lebih perlu kita daripada kita perlu Dia. Kok bisa? Saya buktikan. Tuhan tanpa gereja, tanpa kita, Dia itu gak bisa buat apa-apa. Tapi manusia tanpa Tuhan bisa berhasil. Ngerti maksud saya? Kita lihat fakta yang saudara kenal maupun yang tidak saudara kenal. Orang-orang sukses baik di Indonesia maupun di dunia, mau pebisnis, mau politikus, mau cendekiawan profesional, ya siapa saja. Sepengetahuan saudara, banyak mana yang ateis dan yang percaya Tuhan dari yang sukses di dunia ini, termasuk Indonesia, maaf cepat. Yang ateis. Berarti terbukti manusia tanpa Tuhan bisa berhasil. Loh ya atau tidak? Bahkan maaf, berapa banyak orang yang katanya, yang faktanya jahat tanda kutip, sukses gak? Nah, tapi Tuhan tanpa kita, Dia gak sukses. Ini kita harus tahu. Kalau tema sore ini kita kumpul, bagaimana kita punya hati untuk penginjilan pribadi, dimulai dari konsep ini. Bahwa kita harus sadar bahwa Tuhan itu jauh lebih perlu kita daripada kita perlu Dia. Sebab terbukti ada sekian puluh persen di dunia orang sukses nggak kenal Tuhan. Bahkan ateis. Komunis dengan ateis itu mesti lebih jahat ateis. Ya, coba kita baca Amos 3 ayat 7. Ayat ini menyadarkan kita bahwa Tuhan itu tanpa kita Dia nggak bisa apa-apa. Tahun 78, saya lupa bulan berapa, Roh Kudus datang kepada saya lewat ayat ini. Saya kaget. Amos 3 ayat 7. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, inilah firman yang memotivasi pelayanan saya. Maaf, saya berkata, tidak semua saudara kenal saya lama, tapi sebagian besar saudara sudah kenal saya lama. Maaf, lagi sekali ini kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara melihat kenapa kependetaan saya cukup berbeda dengan banyak pendeta yang saudara kenal, ngerti gak maksud saya? Pelayanan gara-gara ayat ini. Tahun 78 ketemu semua? Dimulai dengan kata apa? Sungguh, stop dulu. Sungguh. Di Alkitab sedikit sekali firman dimulai dengan kata sungguh. Sedikit. Saya pernah coba hitung, itu gak sampai 30 ayat.
Nah buat saya, firman yang ada kata sungguh, didahului kata sungguh, berarti Tuhan serius. Bukan berarti yang lain gak serius, bukan. Tapi saya beri perhatian khusus, sungguh. Ngapain? Tuhan. Ayo baca, satu, ayo sama-sama yang Pak Alkitab. Sungguh Tuhan. Stop dulu. Ya, stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Tidak bisa apa. Dia nggak bisa apa-apa. Kaget nggak? Sungguh. Kalau saya menggantikan kata ganti orang pertama itu, Tuhan sungguh. Aku nggak bisa buat apa-apa. Aku diam. Aku gagal. Aku pasif. Aku tidak berdaya. Aku tidak mampu. Ngapain? Tanpa. Apa kata lain tanpa? Kalau tidak memutuskan apa-apa dengan hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Tuhan? Jangan sebut pendeta loh. Tidak, semua. Untuk masuk kok mantri juga semua kita. Loh ini loh saudara, saya buat kaget. Sungguh dia meyakinkan. Sebetulnya kita semua tahu kok. Cuma kita nggak pernah disadarkan. Mulai dari Nuh, proyek-proyek papa kita yang hebat-hebat, baik di Alkitab maupun di zaman modern. Banyak nggak proyek papa kita di dunia ini? Banyak. Mulai dari Nuh, itu proyek terbesar. Papa minta apa? Buatkan kapal. Dan nggak tanggung-tanggung. Kapal yang 7 tingkat, ukurannya sekian, ditulis rapi. Saudara, pertanyaannya, secara kemahakuasaan Tuhan, dia sulit atau mudah buat kapal? Mau segede apa saja? Tinggal firman. Tapi kenapa dia perlu manusia? Maaf ya, kalau saudara bos, Tuhan itu bos. Saudara punya anak buah, nggak punya skill buat kapal, suruh buat kapal tanpa dimodali. Ngerti nggak pertanyaan ini? Itu bos kejam nggak? Lo jawab, bos kejam nggak? Kejam. Ingat loh, kapal bukan getek, tahu getek ya? Bukan rakit, nggak ada lem zaman itu, paku belum ada, gergaji belum ada. Tuhan itu kejam sekali. Know-how-nya nggak dikasih, skill nggak dikasih, modal nggak dikasih. Sekarang saya balik. Kalau model kita kan jawab apa? Sorry. Apalagi kalau kita berkata kasar, ngawur aja kamu. Iya. Dan yang lebih celaka lagi, ini loh, yang lebih celaka lagi. Masa itu belum ada transportasi air, belum ada. Pusing nggak? Lo kalau kita pusing nggak? Lo jawab terus. Bukan cuma pusing, nggak ngerti apa itu kapal. Karena modelnya aja nggak ada. Kenapa? Archimedesnya belum lahir, betul. Yang apa itu bencana perhubungan, belum ada. Bayangkan loh saudara. Tapi berhasil. Ya pasti Tuhan ngasih hikmat. Kalau nggak mungkin jadi. Nah, jadi Tuhan perlu manusia. Akhirnya Nuh selamat bersama keluarganya. Sampai anak cucu lahir, sampai Nimrod. Gagal lagi. Betul nggak? Tuhan gagal lagi. Hancur hatinya. Waktu itu ada proyek besar, tapi bukan dari Tuhan. Itu usaha manusia. Menara Babel. Kacau balau. Papa bingung. Harus ada sebuah bangsa baru. Sampai dipanggil setelah itu Abraham. Kalau saudara belajar antropologi, di sini ada 2 anak muda. William, kamu kelas berapa sekarang? SMA 2. Siapa namanya? Daniel. Kelas berapa? Sudah selesai kuliah atau masuk kuliah? Sudah selesai. Oke, mudah. Bayangkan, antropolog itu kagum. Sudah tahu nggak? Antropologi itu ilmu apa? Antropologi itu ilmu tentang apa? Ya, tentang asal usul manusia, kebudayaan manusia, tentang bangsa-bangsa. Nah, para antropolog itu sangat kagum kepada Abraham. Kenapa? Karena satu-satunya suku bangsa di dunia ini, kita harus tahu, satu-satunya suku bangsa di dunia ini yang tahu asal usul dari satu orang, itu cuma Yahudi. Hebat nggak? Yang lain nggak pernah tahu. Orang Tionghoa campur aduk. Indonesia, maka itu waktu
Sri Bintang berapa bulan yang lalu minta bahwa Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Wah, saya ikut ribut di Facebook juga. Dia bilang pakai otak. Kalau mau jujur, Indonesia asli itu orang Mongol. Ada Yunan, ada Chinese-nya. Loh, betul enggak? Indonesia asli bagaimana? Siapa tahu asli kita, enggak ada yang tahu. Nah, yang tahu asli cuma satu, orang Yahudi. Nah, kembali, Tuhan perlu manusia. Terus proses terjadi. Musa dengan Yusuf dulu. Ya, setelah Musa, Tuhan perlu Yusuf lagi. Ayo, mudah nggak untuk menyelamatkan Israel dari penjajahan Firaun tanpa manusia? Mudah, dia maha kuasa. Tapi tetap perlu manusia. Yusuf dipanggil. Yusuf lewat. Terjadi penjajahan lagi. Musa dipanggil. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, kan sudah hebat. Loh, betul nggak? Pencipta alam semesta jadi manusia, kan sudah hebat. Tapi Lukas 6 menulis. Ya, kalau saudara baca nanti di rumah, Lukas 6. Yesus berdoa semalam-malaman. Ngapain? Milih 12 orang. Sudah dia sendiri turun jadi manusia, toh masih perlu manusia. Dan terus dalam pemberitaan Injil. Saya masih ingat, kalau ada di antara saudara pernah dengar nama ini hamba Tuhan, Pendeta Stefanus Damaris yang dari Bandung. Suatu kali dia pernah khotbah begini. Dia bawa ke mimbar globe, bola dunia itu loh. Nah, dia pegang dengan tangan, ada talinya. Lihat ya, dia bilang itu. Kalau saya ini Tuhan dan saya pegang bola dunia ini, mudah nggak buat orang bertobat? Dengan ngancam, bertobat nggak kamu? Bertobat nggak? Kalau nggak aku goyang ini. Loh, saya masih ingat itu loh. Betul? Kira-kira digoyang dikit orang bertobat nggak? Lah, jawab cepet lah. Nah, digoyang kenceng, woi sudah. Kenapa dia nggak mau? Dia tetap perlu kita. Saudara, dahsyat sekali. Nah, sejak tahun 78 sampai hari ini, saya selalu memposisikan hidup saya bukan sebagai orang penting. Salah kalau sebagai orang penting. Betapa rendah hatinya Tuhan. Dia perlu kita. Loh, betul nggak? Loh, saya tanya, ya jawab saudara. Betapa rendah hatinya dia. Terus suatu hari saya baca buku dari Paul Bilheimer, Menuju Takhta. Saya dikagetkan lagi waktu Paul Bilheimer menulis. Dia berkata gini, sebetulnya kalau Tuhan itu pakai malaikat, maka pekerjaannya jauh lebih cepat selesai daripada pakai kita. Betul? Betul. Karena malaikat nggak perlu 3C, transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Loh, betul nggak? Ngundang kita ribetnya minta ampun. Ini aja Bertus sudah maksa saya mau dibukakan hotel di sini. Enggak, saya harus pulang ke Green besok pagi jam 5. Saya sudah sampai di bandara. Karena saya mau ke Bondowoso lewat Surabaya naik mobil. Selesai pelayanan Bondowoso, malam saya harus balik Surabaya ke bandara lagi. Pagi-pagi saya berangkat ke Cengkareng lagi. Lalu Rebo bersama istri saya, bersama anak-anak saya sekeluarga, kami ke Amerika. Ribetnya itu loh kalau pakai manusia ini. Terus sadar nggak kalau kita malaikat bisa diundang KKR? Belum kok baru nongol. Orang bertobat nggak? Coba mikir loh. Ya toh. Tapi faktanya, kenapa Tuhan gak mau pakai malaikat? Yang jauh lebih gak ribet, sebab malaikat gak doyan duit. Ini masalahnya. Betul. Tapi tetap pakai kita. Karena Ibrani 1 menulis, malaikat itu ciptaan, bukan dilahirkan. Hanya manusia yang dilahirkan. Maka itu kita serupa dan segambar dengan dia. Wih, waktu saya dapat itu saya nangis. Walaupun kita ini kurang aja. Dosa kita aduh gak karu-karuan. Tapi toh dia tetap pakai kita. Nah, sampai pada poin ini, apa yang muncul di benak saudara? Apa yang muncul di perasaan saudara? Kalau kita lihat kegagalan kita, kelemahan kita, kekurangan ajaran kita, betul gak? Apa yang kita pikir? Maka itu ketika Tuhan memerlukan kita, jangan sombong. Hal yang paling gampang kita ucapkan kepada Bapa di surga ketika dia panggil kita, ketika dia perlu kita. Ya, seperti dia perlu Nuh, perlu Abram, perlu Yusuf, perlu Musa, perlu Yeremia, perlu Daud. Oh, semuanya perlu Paulus, perlu Filipus, semuanya. Seringkali ketika dia panggil kita karena dia butuh, jawaban kita cuma 5 huruf, sibuk. Betul nggak?
Ayo jujur. Sering atau jarang kita ngomong itu kalau Tuhan perlu kita? Ayo jawab. Nah, suatu kali saya tuh mikir, bayangkan seandainya suatu saat kita perlu dia ngomong sorry nah aku sibuk, mati kita. Betul nggak? Mati kita. Pernah nggak papa ngomong sibuk pada kita? Nah, maka itu jangan sombong. Saya kembali ke Amos 3 ayat 7. Ada pemikiran yang serius. Jangan coba-cobain. Di alam semesta ini, berarti dunia ada di dalam alam semesta. Jadi saya nggak ngomong cuma dunia saja, terlalu kecil. Universe. Itu hanya ada dua kekuatan. Tuhan dan setan. Betul? Udah cuma dua ini. Berarti, ini yang kita harus sadar. Ketika Tuhan diam, sesuai Amos 3 ayat 7, yang bergerak siapa? Manusia. Bukan, setan. Manusia ini kan cuma alat. Maka itu kita mau menyerahkan hidup ini ke siapa di antara dua ini? Jadi kalau kita melihat, William, ingat ya, Michelle, kalau kamu mikir, ini Michelle ini suka perhatikan khotbah saya. Gak apa-apa ya papi ngomong ya. Satu kali di acara pernikahan, Michelle itu dengar khotbah tentang keluarga suami istri. Suatu hari lihat papa mamanya ya masalah ada kecil. Bisa bilang ingat khotbah opa ya, katanya. Wih, coba kami cerita kamu ya waktu apa itu. Nah apa dikit ya supaya tahu. Anak kecil bisa dengerin. Nah apa ayo sudah. Masa lupa. Ayo, Wi cepet. Ya ribut terus bisa bilang, oh mami harus tunduk sama suami kan kata opa gitu. Waktu itu di umur berapa? 4 tahun. Saya bersyukur anak-anak itu bisa dengar khotbah saya loh saudara. Itu anugerah Tuhan. Jangan berkata saya lucu, awas. Anak-anak bisa dengar. Begitu William, Daniel, kamu sudah dewasa harus ngerti ini. Dengar. Mulai hari ini, kalau kita melihat setan bergerak, dengar. Berarti Tuhan sedang diam. Kalau Tuhan pasif, yang salah siapa? Manusia. Kita, gerejanya ini yang salah. Berarti gara-gara kita, Tuhan gak buat apa-apa. Maka itu sejak tahun 78 saya ngerti ayat ini. Saya memberikan ultimatum dan vonis kepada gereja. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, yang patut dan wajib disalahkan adalah anak Tuhan yang dekat dengan rumah korban. Kenapa? Jawab. Kenapa yang salah harus dan wajib adalah kita yang dekat dengan rumah korban? Berarti selama dia hidup dia nggak pernah tahu di dekat rumahnya ada solusi. Maka itu dia mati. Wih, ngeri sekali. Sadar nggak konsep ini? Renungkan dan sampaikan pada sebanyak-banyaknya saudara kita termasuk para hamba Tuhan. Ternyata bukan kita lebih banyak butuh dia. Dia yang lebih banyak butuh kita. Dia nggak berdaya tanpa kita. Maka itu mulai hari ini sadari. Saya punya istilah ini. Kapasitas dan fasilitas. Masing-masing manusia punya dua lini enggak? Jawab. Masing-masing manusia punya dua lini enggak? Punya kapasitas. Apa kapasitasnya? Tergantung. Dia itu siapa? Fasilitas. Punya. Maaf. Semiskin-miskinnya orang. Tetap punya kapasitas dan fasilitas enggak di hidupnya? Punya. Nah, Tuhan akan melihat bagaimana kita menggunakan kapasitas dan fasilitas hidup kita. Kapasitas dan fasilitas kita dapat dari siapa? Jelas. Kita sadar kok. Maaf. Tapi faktanya, kita lebih banyak pakai untuk siapa? Maaf saya tanya ini. Ngerti pertanyaan ini? Faktanya kita lebih banyak pakai untuk siapa? Walaupun kita tahu itu dari Tuhan. Yang harusnya dipakai untuk keperluan yang punya. Tapi kita manipulasi. Maaf saya berkata termasuk banyak pendeta yang khotbahnya kurang ajar. Hanya cari duit saja. Maka kapasitas dan fasilitas hidupnya dia pakai untuk memperkaya diri sendiri. Ini bajingan betul pendeta seperti itu. Dan keluar saudara dari gereja yang seperti itu. Jangan-jangan tinggal di situ. Karena kapasitas dan fasilitas saudara akan dimanipulasi oleh si pendeta itu. Dan ini kekejaman. Ngeri. Hitler punya kapasitas dan punya fasilitas enggak? November lalu istri saya dan Pak Pendeta Wisnu kami ada di Israel. Diajak ke Museum Holocaust. Ngeri sekali Hitler. Itu pintarnya luar biasa. Jadi sejak Hitler itu, aduh ampuni Tuhan, tapi ini fakta. Sejak Hitler berkuasa,
teknologi medis tentang bayi dalam kandungan itu berkembang luar biasa. Jadi Hitler mengizinkan ada free sex di kamp-kamp konsentrasi. Tujuannya satu, hamil sebulan dibunuh, diselidiki ada apa. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dibunuh hanya untuk diteliti terjadi apa ini. Gila enggak? Tapi sejak hari itu teknologi kedokteran tentang bayi dalam kandungan luar biasa. Tapi korbannya itu sampai yang sudah hampir lahir dibunuh juga hanya untuk tahu. Ngeri sekali. Zaman Hitler itu dermatologi, tahu kata dermatologi? Apa itu? Ilmu tentang kulit. Itu berkembang. Di kamp konsentrasi itu terjadi wabah sakit kulit. Ya pas nggak mandi, penyakit luar biasa, kutu di mana-mana. Itu dibiarkan Hitler. Itu diselidiki. Muncullah dermatologi yang hebat. Dari situ, gila enggak? Operasi otak di situ, gigi di situ, semuanya jantung berkembang. Nah, Hitler punya kapasitas, punya fasilitas. Kapasitasnya adalah kepandaian dia, fasilitas dan tentara-tentara, dokter-dokter yang hebat-hebat itu. Tapi korbannya itu, begitu orang Yahudi dendamnya sampai hari ini. Karena kalau lihat penderitaan keluarga mereka zaman itu. Nah sekarang, kapasitas fasilitas yang kita terima dari Tuhan kita pakai untuk apa dan untuk siapa? Jangan lupa. Saya bisa jadi seperti ini. Ada anak-anak saya jadi saksi, berapa saudara saya tahu. Saya selalu menggunakan. Tiap kali saya dapat apa-apa dan tiap kali saya gunakan apa-apa, saya selalu tanya, ini untuk apa dan untuk siapa? Sebelum saya memutuskan apa-apa, saya akan tanya dulu. Salah satu rahasia yang Tuhan berikan kepada saya untuk mampu. Maaf saya cuma cerita ini ya. Nanti saya pribadi saudara boleh tanya. Saya itu diberi kemampuan bisa berkata cukup untuk hidup ini. Tanggal 12 Desember lalu waktu hari Maulud Nabi, kami di Semarang. Nah saya diundang untuk khotbah Natal khusus hamba-hamba Tuhan. Sinode JKI, ya. Waduh, di situ ketemu teman-teman lama yang sudah 30 tahunan gak ketemu. Karena dulu tahun 79 kami sama-sama sampai mereka selesai SMA, jadi hamba Tuhan. Wah, rame. Nah, pertanyaan mereka sama. Setelah 30 tahun lebih gak ketemu. Bilang, Koden kok badan tetap sama? Nah, saya pakai bahasa Jawa karena orang Semarang. Sebab aku gak geragas. Ngerti? Saya itu gak rakus. Maka itu saya bisa jaga badan saya tetap seperti ini. Dari dulu, maaf ya rata-rata pendeta pasti gendut-gendut selalu jadi pendeta sekali lama. Maaf, yang berdosa saudara karena ngajak makan malam, bertobat itu, ayo. Betul enggak? Saudara yang salah, ayo. Kalau saya enggak. Kenapa? Saudara ini hal serius. Jadi saya bilang pada mereka, saya bisa berkata cukup. Apa yang saya pakai? Ngerti sekarang? Siapa posisi kita di depan dia? Oke, saya stop dulu. Ada mau tanya? Ayo, cepat. Pasti ada banyak pertanyaan ini. Gak apa-apa. Pak Kusnan. Tadi yang cerita mengenai Babel, saya ingat sekali satu ayat mengatakan bahwa anak manusia membuat segala sesuatu pasti berhasil. Mari kita turun. Nah, itu apakah ya kaitan rencana mereka akan pasti? Iya. Baca coba Kejadian 11 ayat 6. Ya, Pak Kusnan tanya ini. Kejadian 11 ya. Ya, ayat 6. Ya, Pak Kusnan baca. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Terima kasih kalau Pak Kusnan mengingatkan ini. Saya nggak kepikir. Justru ini yang berbahaya. Firman ini artinya sangat negatif. Sebab usaha Nimrod itu melawan Tuhan. Betul? Dan itu terjadi sampai hari ini. Hitler itu melawan Tuhan. Mussolini, Mao Zedong, Lenin. Berhasil nggak mereka? Loh, berhasil. Lihat revolusi kebudayaan di Tiongkok. Gila betul itu Majusi itu. Bisa punya ide sejak itu, zaman itu. Ketika komunikasi nggak seperti sekarang. Tahun 49
Culture Revolution dimulai. Gak ada telepon. Itu yang saya kagum dengan Mao Zedong. Tahun 82 saya ke sana. Saya ngelihat sisa-sisa penderitaan warga negara Tiongkok. Ngeri sekali. Beberapa korbannya ada 3 orang, kakak dan adik sepupu papa, yang ditembak di laut Hong Kong waktu mereka nyebrang. Ingat Soekarno dengan Haji Kala membuat peraturan namanya PP 10. Orang-orang Tiongkok harus pulang ke Tiongkok. Tahun itu papa saya hampir berangkat. Kalau berangkat saya nggak tahu jadi apa sekarang. Saya masih ingat waktu kecil itu peti-peti rotan, peti kayu besar-besar ada di rumah. Nah nggak tahu gimana kok papa nggak jadi berangkat, saya nggak ngerti. Tapi 8 sepupu papa dari anak-anak kakak dan adik nenek saya, mereka berangkat. Tahun 82 saya ketemu salah seorang di antara mereka, dan mereka cerita 4 mati karena mereka nggak tahan di Tiongkok. Mereka berenang dari Hainan, nyebrang dari mana, ditembak. Kejam sekali. Bayangkan, waktu itu memang belum 1 miliar penduduknya, tapi Mao Zedong itu pintarnya luar biasa. Betul nggak ngerti? Bayangkan sekian ratus juta orang disihir untuk tunduk pada dia. Ya dengan 1 buku yang jadi pegangan tiap hari dibacakan. Saudara, saya belum pernah melihat sebuah negara sehebat Tiongkok waktu itu. Bayangkan pakaian itu hanya 2 warna, biru dan abu-abu. Titik. Model sama semua, laki maupun perempuan. Safari. Bukan safari, kalau safari masih bagus. Namanya leher Mao itu. Iya. Laki perempuan sama. Celana, nggak ada rok, nggak ada apa-apa. Sama. Dan mereka nggak bisa beli kain itu jatah dari pemerintah. Hebat, bisa mengendalikan sekian ratus juta orang tanpa komunikasi. Dan luasnya negara seperti itu. Nah, itulah keberhasilan manusia tanpa Tuhan. Saudara kagum nggak melihat jenis-jenis narkoba yang sekarang ini muncul? Itu luar biasa loh. Kok saya mikir itu otak dari mana? Ya dari ayat ini. Tanpa Tuhan pasti bisa. Penjahat-penjahat itu tanpa Tuhan pasti bisa. Ngeri sekali. Tidak akan dapat rasa. Ya. Tidak ada yang Tidak dapat rasa, gila. Maka itu saya tanya lagi, atasnya. kapasitas dan fasilitas kita itu untuk apa dan untuk siapa? Ini nggak ada batasnya. Kejahatan makin canggih nggak? Cybercrime itu otak dari mana? Ya ayat ini. Nah ini hebatnya papa kita. Yang buat siapa itu? Otak pertama kali papa kita. Ketika dia tahu kita salah gunakan. Kalau Tuhan model saya buat gila itu semua orang. Nggak usah habis, buat gila aja. Miring-miring gitu semua apa? Selesai. Tapi dia enggak loh. Kenapa? Sebab dia nunggu kita untuk melawan itu. Itu hebatnya papa kita. Kagum ya pada papa. Dia enggak pernah menyesali kok karunia yang dia berikan. Itu di Roma 11 ayat 29. Hebat sekali. Lihat orang-orang Yahudi, pinternya luar biasa. Ya tapi itu. Oke, siapa lagi mau tanya? Jelas ya Pak Kusnan? Ada lagi yang lain mau tanya? Ayo. Saya mau tanya. Iya. Sekarang kan tadi Pak Daniel bilang bahwa banyak di zaman sekarang lah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang memang sudah manipulasi gitu. Iya. Nah sekarang kita untuk memilih denominasi mana yang kelihatannya yang paling enggak dapat saran lagi. Kita bingung ya. Oh iya. Full Gospel Businessman Fellowship. Ini saja. Udah jangan lari kemana-mana. Serius. Maaf. Saya nggak bisa nunjukkan. Iya. Paling nggak cirinya karena gini. Iya. Di daerah pun gitu. Iya ketularan semua. Waduh. Di Bener. daerah di pelosok pun. Iya. Bantuannya udah kayak Iya, kita jadi ATM. Benar. Ya karena mereka Tuhan loh, pelayan musik pun iya sudah selalu PK dicari. Iya. Itu salah. Iya. Ya kadang-kadang kita membuat kita anak Tuhan yang sebagian besar dia punya hati itu akhirnya bisa ketawar hati loh. Benar. Kalau tadi full gospel ini kan satu komunitas. Ya, ini gereja Pak. Maaf ya saudara, kasihan saudara kita di desa-desa. Karena mereka tuh lihat kita di kota ini arogan betul. Ya mereka kan sakit hati. Logikanya kan sama-sama hamba Tuhan. Masa Tuhannya pilih kasih? Nah itu loh. Akhirnya mau nggak mau mereka ngikut. Ya sulit Pak berkata, ayo kita ini komunitas dan ini gereja. Ini gereja. Tapi Pak mungkin Nggak sebentar. Ya kenapa? seringkali dibilang bahwa sebetulnya full gospel itu bukan gereja. Ya yang ngomong siapa?
Ini salah satu. Di mata Tuhan kita ini gereja. Iya. Asosiasi gereja, organisasi. Nggak usah. Bukan itu. Maaf ya, saya tahun ini 2016 itu 44 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan selama 44 tahun nggak ada organisasi naungin saya. Bayangkan. Yang ada pun saya diusir kok. Nah, jadi nggak apa-apa Pak, ini gereja. Di hadapan Tuhan, saudara, ini gereja. Katakan amin. Nggak perlu organisasi. Di Tiongkok, di daerah-daerah komunis, nggak ada organisasi gereja. Tapi gereja Tuhan eksis di sana. Jadi jangan ragu-ragu, saudara, ini gereja. Kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar. Jangan mulai hari ini jangan ragu-ragu, saudara adalah gereja. Amin. Amin. Oke, yang lain lagi mau tanya? Oh ya. Mungkin Bapak bisa kasih ciri khas seorang hamba Tuhan yang cinta Allah sama cinta Tuhan. Oh, gampang sekali, Pak. Mungkin itu yang dikembangkan apa? Itu nggak usah di. Kita usah bilang seperti apa? Iya, gini lah. Saya kira saya nggak perlu jelaskan. Saudara ngerti kok ya? Kan saudara businessman. Baca kita saja. Enggak terorani. Gini. Lihat aja satu dari khotbahnya arahnya kemana, lihat hidupnya. Sudah gitu aja. Pasti tahu kok. Oke, supaya lebih jelas. Coba baca Filipi 2:21. Nah, kita harus pakai firman ini. Ya, Filipi 2:21. Jadi nggak perlu diberikan kriteria begini, enggak. Kita semua tahu hamba Tuhan yang manipulasi dan tidak, itu pasti kita tahu. Udah, Filipi 2:21. Filipi 2:21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan dari Kristus. Ini aja cara melihat. Maka itu saya tadi katakan, selalu menanyakan untuk apa dan untuk siapa. Tuhan tahu kok kita perlu itu tahu. Tapi perlu kita harus di dalam batas cukup. Jangan bilang kurang. Kalau kita bisa berkata cukup, pasti selalu lebih. Walaupun yang kita terima sedikit. Kok gak ada yang amin? Ini serius, rahasia luar biasa. Saya mengalami itu lebih dari 40 tahun ini. Sesedikit pun yang kita terima, tapi kalau pada posisi aku cukup, aneh, tetap ada sisanya. Loh, betul gak pernah gak ngalami itu. Ini yang luar biasa. Buktinya ada 5 roti 2 ikan. Itu kan sangat sedikit untuk 5.000 laki-laki yang doyan makan. Itulah tambahnya. Lagi lapar. Nah makanya lagi lapar lagi, gak ada makanan, tapi bisa cukup bahkan lebih. Amin. Itulah rahasia. Maka itu jangan ngomel. Jadi rahasia cukup ini. Maka itu jangan merasa aduh kurang. Nah begitu kata kurang betul. Tapi apa? Kebanyakan mereka cari pembenaran dari Alkitab. Nah itu dia. Itu kembali Kejadian 11 ayat 6. Maka itu kita bisa tahu anak Tuhan atau hamba Tuhan siapa yang selalu memakai Alkitab untuk pembenaran. Akhirnya bisa ketemu kok nggak cocok. 3 hari lalu ada seorang hamba Tuhan, dia sudah tua, dia meninggal. Nah umur 80 lebih. Itu waktu tahun 70-an dia hebat sekali. Pelayanannya hebat. Kemana pergi orang ikutnya. 70-an pasti sebagian belum ada. Saya ngikut dia. Ke Semarang ikut, ke Kudus ikut, Purwokerto ikut. Hebat. Ke Surabaya, ke Jakarta. Ya nggak usah tanya namanya siapa. Tahun 80-an dia dapat firman katanya untuk ceraikan istrinya. Dan sampai dia meninggal, dia sudah nikah 3 kali. Katanya dari Tuhan. Nah, karena pakai ayat. Nah, yang gitu jangan diikutin. Ya, nanti bisa celaka ini. Kalau kita suruh kawin sama pelacur ada ayat, awas belum gitu, ayo, awas. Oke, nah kita harus tahu itu ya. Ada lagi seorang mau tanya? Mungkin saya mau tanya itu bagaimana cara paling efektifnya untuk PI secara pribadi. Iya, nanti Pak itu akhirnya nanti itu tunggu. Itu Iya. Kalau sudah nyata sekali bahwa Tuhan kan memerlukan kita untuk penginjilan. Iya. Nah, sedangkan orang yang kita injilin ini kan bukan nggak semuanya ya, justru orang yang dari agama seberang. Iya. Nah, cara masuknya tuh gimana? Oke, sama-sama. Itu nanti 2 ini yang terakhir. Saya dapat 1 jiwa tadi nih, namanya Tommy. Saya ini cepat kalau dapat. Tadi pas naik pertama ke atas, saya ini kalau ngelihat orang, saya tanya, Papa yang mana? Tuh bilang, yang di balik. Jadi kan nggak kelihatan di balik mana. Oh, ternyata dia baru ngeluarin meja. Oh, saya tahu. Ternyata saya diajak ke sini. Ya udah, saya pikir nanti saja. Tahu-tahu dia muncul ngeliatin kursi. Nah, dia kaget kok saya bisa tahu. Saya langsung minta nomor teleponnya. Selama kita hidup nggak untuk diri sendiri, maka ada banyak waktu untuk orang lain.
Ini rahasia yang luar biasa. Kenapa Pak Kusnan? Catat. Nah, oke ya. Selama kita hidup tidak untuk diri kita, nggak egois, maka kita akan selalu punya waktu untuk orang lain. Dia kaget. Oke, kamu kerja, saya nggak mau ganggu. Langsung saya minta nomor telepon. Saudara, sebelum handphone murah seperti sekarang, tanya istri saya ini hobi beli handphone. Waktu itu saya ingat paling banyak itu Nokia 3315. Sampai hafal saya. Itu kecil itu. Dulu kan belum ada WhatsApp. Nah, kenapa saya suka beli handphone? Saya naik taksi, saya kemana. Ya, saya itu langsung bagi handphone. Kalau nggak ada telepon, nah, nomor teleponnya. Kaget mereka. Zaman itu orang kasih handphone senang sekali. Tapi murah. Tahun itu paling nggak sampai 300.000. Nah, saya beli banyak. Kayak tadi pagi. Saya keluar dari rumah teman di Tanjung Duren. Saya mau ke Bank BCA. BCA itu dari rumah kami itu jaraknya 300 meter atau 200 meter, 300 lah. Tiba-tiba lu usulkan kamu naik Metro Mini aja. Naik Kopaja ya. Depan rumah begitu apa ya? Yang 45 warna telur asin. Mikrolet. Saya pikir Tuhan, dekat aja saya mau jalan. Ya udah dia gerakkan. Lewat depan saya Mikrolet kosong. Saya tahu itu harganya 3.000 bayarnya. Begitu saya kasih 5.000. Dia bilang, aduh Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Loh, apa sih selisih 2.000 sampai gitu, terima kasih. Akhirnya saya tambah 20.000. Apa saya gak sampai hati. Terus saya bilang, Pak, ini hadiah Natal. Boleh gak saya doakan? Karena sepi. Saya doakan dia. Bilang, Pak, saya gak ketemu lagi nanti. Mungkin, saya gak tahu. Tapi saya titip nama ini. Isa yang kudus di kitab suci Bapa. Itu penyelamat. Kok gak ada yang ngamen? Gampang gak? Loh, gampang gak? Gampang. Yang sulit orang pelit dan egois. Selalu berkata, aku gak punya waktu, aku sibuk, saya bisa jalan. Tapi Tuhan gerakkan saya naik mikrolet. Ternyata dia namanya Pak Sidin. Saya langsung catat. Saya pakai prinsip Paulus, taburlah, biar nanti Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang menuai. Nah, saya pakai itu. Jadi kalau nggak ada kesempatan, ya pakai cara itu, tabur saja. Tapi kalau Tuhan membimbing sampai dapat, puji Tuhan, nanti akan datang. Baru dari Muslim, sopir Grab, saya kontak dia 22 Oktober yang lalu. Nggak lama tuh. Ketemu pertama 4 November waktu demo di Jakarta. Ketemu kedua kali 5 November waktu kami mau berangkat ke Eropa. Memaksa ketemu kami 2 di Cengkareng. Ketemu ketiga kali 29 November. Itu dia maksa minta dibaptis. Ini pertama kali saya dipaksa orang untuk minta baptis. Tunggu dulu. Akhirnya dia maksa. 4 Desember hari Minggu saya harus baptis dia. Karena dia maksa. Saya mau jadi anak Tuhan. Sopir. Nah, kalau Tuhan beri saya kesempatan nabur, langsung nuai, puji Tuhan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Ada yang lain. Nah, 4 November malam saya ke dokter gigi. Anak saya dari Kelapa Gading ngantar. Dokternya Grogol. Kami tinggal di Tanjung Duren. Nah, ini hampir 1:30. Dia punya bayi. Dia bilang, nggak mau. Kamu pulang. Papa mau naik taksi. Nggak, Pak. Nggak mau. Sampai rebutan. Nggak. Ya udah dia pulang, manggil Grab. Harusnya dia datang tadi ini. Namanya Farosi. Sales Muslim. Nah, begitu saya naik, saya tanya, namamu siapa ini? Panggilannya Pak Osi. Osi, maaf ya kalau Bapak cerita. Kenapa sih kamu nggak mau ngampuni bapamu? Tuh mulai saya ke belakang. Bapak ini siapa? Saya pendeta. Kenapa tahu masa kecil saya? Ngomong jarak Grogol sudah malam jam 1 ke Tanjung Duren dekat nggak sampai 10 menit. Habis waktunya. Saya minta nomor telepon. Pas turun saya bayar. Dia keluar. Loh, kok keluar ngapain? Ya udah. Setelah saya bayar langsung manggil Papa. Boleh nggak Papa peluk saya? Boleh nak. Saya peluk dia, nangis di pinggir jalan itu. Pokoknya tiap hari ke Jakarta dia minta papers kontak saya. Lah tadi ini semua berangkat. Ternyata mesin apanya di rumah mamanya itu rusak. Dia sebagai udah. Rabu dia maksa mau ketemu Cengkareng waktu kami mau berangkat. Jadi gampang sekali. Maka itu sampai hari ini salah satu cara yang saya pakai. Jangan ikut tergantung Roh Kudus. Saya nggak mau beli mobil pribadi. Sampai kapanpun saya akan tetap naik kendaraan umum, naik angkot demi jiwa-jiwa itu. Oke. Nah, yang gagal karena kita memaksa orang jadi Kristen, ini salah. Maaf ya, jangan sebut nama Yesus di depan orang nggak percaya Yesus. Itu menghina buat mereka. Maksud Bapak apa? Nah kan gitu dong. Bapak nggak tahu siapa saya.
Jangan ngomong agama. Ini kesalahan para misionaris Eropa dulu. Yang bawa Injil ke sini harus Kristen. Salah. Coba baca 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, jadi kalau saudara sadar bahwa Tuhan membutuhkan kita, ya untuk jiwa-jiwa ini. 1 Timotius 2 ayat 4. Daniel dan William, kamu punya teman-teman, ayo. Bukan diinjili mereka, tapi kenalkan. Nah, ketemu baca ya? Belum. 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya orang Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab, satu-satunya yang memberitahu kita apa sih kehendak Bapa kita itu. Cuma ini loh, saudara boleh cari, nggak ada. Yang menghendaki, dikehendaki apa? Supaya semua, bukan dikristenkan, itu yang salah. Diselamatkan untuk apa? Untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, jadi jangan nyebut Yesus, langsung tertutup pintu. Kita salah. Nggak usah jauh-jauh. Kita Kristen, datang orang, mau percaya Muhammad nggak? Ayo. Itu sudah jelas salah dong. Nggak boleh ngomong begitu. Kenalkan kebenaran, kasih, tunjukkan itu. Nah, saudara, untuk menyelamatkan semua orang, Tuhan perlu kita. Amin. Tuhan perlu kita. Dia nggak bisa kerja sendiri. Maka itu kalau banyak orang nggak diselamatkan, berarti kita yang salah. Saya akan akhiri dengan konsep yang luar biasa. Baca Yohanes 20 ayat 23. Nah, ayat ini yang paling sering. Kalau saya buktikan 99% cara saya nginjil, saya pakai ayat ini. Yohanes 20 ayat 23. Ya, Yohanes 20 ayat 23. 99% paling gampang nginjilin orang pakai cara ini. Ayat 23, udah, Yohanes 20, 23. Baca, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ada psikolog nggak di sini? Nggak ada. Tanya psikolog, tanya psikiater. Masalah terbesar manusia adalah rasa bersalah, guilty feeling. Ini luar biasa. Itu masalah terbesar manusia. Rasa bersalah itu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Tuhan. Hari menit-menit terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pesan ini. Otoritas terbesar kita bukan orang sakit, bukan bernubuat. Menurut ayat ini, otoritas terbesar kita adalah kita mengampuni dosa orang. Orang itu sembuh. Sudah ternyata beda loh. Mengampuni orang berdosa dan mengampuni dosa orang itu beda. Mengampuni orang berdosa itu wajib. Karena Tuhan Yesus berkata, ampunilah musuh-musuhmu, berkatilah orang membenci kamu. Tapi mengampuni dosa orang, di dunia ini hanya satu jabatan, namanya duta besar. Ngerti nggak? Masih ingat bahasa Inggrisnya apa? Immunity, ambassador, immunity, kekebalan diplomatik. Itu cuma duta besar yang bisa ngampuni dosa orang. Lu ngerti nggak hukum ini? Nah, saya itu gali dari mana literatur tertua yang menuliskan duta besar itu bisa mengampuni. Jadi begini, kalau ada penjahat dikejar polisi di Jakarta dan mereka lari sampai ke Kuningan, nggak usah milih. Pokoknya begitu bisa lompat masuk ke halamannya saja, selesai. Polisi Indonesia nggak boleh ngejar. Nah, saudara tahu nggak hukum tertuanya? Di kitab Bilangan. Saya lupa hafal, nanti pulang baca. Hari itu Yahweh Tuhan bicara pada Musa, pilihlah 6 atau 7 kota, saya lupa. Kota pelarian, kota perlindungan. Wih, waktu saya baca itu saya nangis. Hebat sekali kitab suci ini. Jadi kalau ada penjahat bisa sampai ke kota itu, nggak boleh dihukum dulu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Ayatnya ada di 2 Korintus 5 ayat 20. Coba saya mundur dulu ya, ayat 20 dulu. Lihat bahasa Inggrisnya. Siapa kita ini? Kalau ada yang punya bahasa Mandarin boleh, bahasa Belanda boleh. Ya, ini ada orang Belanda. Pak, kita bahasa Belanda enggak? Bro Andre? Nah, coba baca bahasa Belandanya ya. Ayo kita belajar bahasa Belanda sedikit. Ada bahasa Mandarin?
Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ayo buka Alkitab saudara. 2 Korintus 5 ayat 20. Kalau Indonesia, kita ini adalah utusan Kristus. Tapi Inggrisnya bilang apa? Ambassadors. Coba bacain. Kalimat pertama. 1, 2, 3. Dijadikan Oh bukan, yang bahasa Inggrisnya. 1, 2, kalimat pertama aja. 1, 2, 3. Now there we are. Ya. Ambassador for Christ. Belandanya 2 Korintus 5, 20. Ayo, Bro Andre baca. 5 ya? Iya, 5, 20. Wij zijn boodschappen van Christus. Oh, boodschapper. Ya, enggak ada kata ambassador di situ ya. God doet door ons een beroep op u. We smeken u namens Christus. Boodschap. En in orde komen tussen ons. Ya, bahasa Jerman pakai Botschaft. Itu bahasa Jerman. Apa itu boodschap? Boodschapper itu ya sama ya. Nah, jadi kita ini bukan lurah, tapi ambasador, duta besar. Salah satu hak kita mengampuni dosa orang. Maka itu di dunia masih ada 2 orang yang sembunyi di duta besar, kedutaan besar. Masih ingat siapa? Yang pertama Julian Assange, ada kedutaan besar Ekuador di London, aman dia sampai hari ini. Kedua adalah Edward Snowden, ada di Moskow. Pemerintah mereka nggak bisa nangkap, nggak boleh masuk. Nah, di sekitar kita banyak orang yang berdosa. Datangi, nyatakan pengampunan. Caranya banyak. Satu-satunya gereja yang memakai ayat ini full ada Gereja Katolik. Maka itu di antara 7 sakramen Gereja Katolik, salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Saya pernah ikut kaulnya pastor, karena anak rohani saya ada yang jadi pastor. Dia disumpah di Muntilan, saya datang. Wih, kaget. Itu terlungkup itu sampai dahi, mata semuanya datar dengan tanah. Dan salah satu sumpahnya adalah tidak boleh membocorkan pengakuan dosa umat. Itu sumpah loh saudara. Hebat sekali. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Ternyata mereka itu selamat. Yakobus 5 ayat 16. Terakhir ya. Yakobus 5 16. Nah, ayat ini selalu diambil bagian B aja. Betul enggak? Maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita enggak fair, cuma ambil sepotong aja. Kapan kita jadi benar? Lihat mulai kalimat pertama Yakobus 5 16. Nah, 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, kata sembuh itu buat kita nggak nyambung. Supaya kamu benar. Sebetulnya sama, benar sembuh itu sama. Supaya kamu benar. Maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, kapan kita bisa benar? Ketika kita saling mengaku dosa. Masalahnya, ayo jujur, lebih gampang ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Nah, kenapa? Karena Tuhan gak bocor mulut. Kita ini mulutnya bocor. Maaf. Jadi psikolog itu menemukan kebenaran ini, bahwa kalau ada orang, maka itu kalau datang ke psikolog kan cuma dengerin cerita saja, manggut dibayar lagi. Harusnya kita ini semua ke psikolog. Katakan amin. Anak saya Kawi salah satu ini ngomong tentang handphone dulu, Wi, kamu bilang apa untuk menilai pendeta itu handphonenya itu? Cepat yang ngomong, sobat tahu. Masuk lupa. Handphonenya banyak itu, kamu ngomong apa? Ayo Wi, cepat sampein. Ya kalau handphonenya yang banyak dan nomornya beda-beda, itu berarti orang yang mau direpotkan. Handphone saya itu 4. Tapi Daniel itu kemana-mana selalu mengekspos nomor handphonenya kepada semua di dalam seminar atau di gereja untuk siap digantung. Benar. Kalau saya khotbah di radio pun saya akan beritakan, ayo ini tanggal 14 Desember kemarin. Jadi baru berapa hari ya? 5 hari. Itu pertama kali saya ketemu seorang. Dia telepon saya tanya, kamu dapat telepon besar dari siapa? Waktu Bapak khotbah di mana? Dia juga lupa, apalagi saya. Nah, terus Pak, saya lagi terjepit, saya ini lagi mau masalah berat. Saya tuh nggak tahu orang tua saya itu di mana. Kata mereka yang memungut saya tuh waktu masih bayi dibuang di terminal, dalam kardus susah diambil. Terus saya ganti-ganti keluarga. Terus kamu mau apa telepon saya? Saya tuh pengen sekolah teologi. Lalu saya bilang, aduh kalau kamu sekolah teologi telepon saya salah sambung. Saya tuh paling nggak suka ada orang sekolah teologi. Loh, itu sekolah apa Pak? Ya kalau mau jadi guru. Kalau kamu jadi guru, saya biayai. Dia semangat.
Belum lama saudara, baru saya lupa. Terus akhirnya dengan cerita, saya bimbing dia, saya arahkan dia, semuanya lewat telepon terus, nggak pernah ketemu, ya nggak pernah ketemu langsung. Nah, akhirnya tanggal 14 saya berangkatkan dia dari Batam. Oke, kamu ke Surabaya, 15 pagi saya ke Nabire pulang, saya bawa dia. Saya bawa 2 orang, satu dari Muslim namanya Sepri, ya. Nah, sampai di sana tanggal 15. Tanggal 16 pagi dia itu WhatsApp saya. Luar biasa. Wik sini Wik, kamu baca ini Wik. Ya ini saya cerita kepada anak-anak saya dalam grup ya. Anak-anak, Papa mau sharing. 17 Oktober ada seseorang menghubungi Papa. Namanya Chandra Sinaga di Batam. Dia dapat nomor HP Papa dari sebuah kebaktian. Dia minta sponsor untuk biaya kuliah teologi. Papa bilang, wah salah alamat karena saya biayai yang mau jadi guru di Papua. Seperti biasa, Papa tidak perlu tahu siapa dia. Roh Kudus bicara pada Papa tentang masa kecilnya. Papa jamah hatinya berubah. Papa itu Papa di surga ya. Papa di surga jamah hatinya berubah keputusannya saat itu. Juga dia jadi saudara kalian. Hampir tiap hari dia kontak Papa. Sampai pada sebuah keputusan, Papa ajak dia ke Nabire. Kemarin dia tiba di Nabire. Ya dengan 15 ini ya. Semalam dia bersaksi di ibadah keluarga Pesat. Semua yang hadir menangis. Ternyata dia sampai sekarang tidak tahu siapa ayah ibunya, karena dia ditemukan orang ketika masih bayi di sebuah terminal di Belawan. Ya terus ini WhatsApp dia ya pagi-pagi. Nak, pagi, Papa ingin berbagi tentang Chandra Sinaga. Oh itu sudah ya. Balasan. Oh enggak ini ya nih. Ya ini pagi untuk anak-anak ya. Mana WA-nya? Hari pertama baca enggak apa-apa baca aja. Nak, pagi, Papa ingin berbagi tentang Chandra Sinaga. Kemarin sebagai hari pertama dia di Nabire, tinggal di asrama dengan anak-anak. Dia WhatsApp Papi. Selamat pagi Pak. Chandra sangat suka dengan tempat ini Pak. Di sini Chandra merasakan tenang banget Pak. Apalagi mempunyai Papa yang begitu sangat mengasihi semua anak-anak ya. Sumpah baru kali ini saya seumur hidup bisa melihat dan sekaligus merasakan kasih Bapak yang begitu tulus terhadap anak-anak. Thanks ya Pak, I love you Pak. Terus saya terangkan pas dibaca ya. Nah terus ini hari kedua dia WhatsApp saya lagi. Nah hari kedua di asrama. Selamat pagi Pak, Chandra sayang Papa. Papa adalah sesosok Bapak yang begitu luar biasa buat semua anak-anak Papa. Begitu juga dengan kami yang belum pernah merasakan kasih seorang Bapak atau kehilangan kasih dari seorang Papa. Tapi kami sangat bersyukur punya Papa yang begitu sangat mengasihi kami anak-anaknya dan mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa hingga bisa mempertemukan kami dari berbagai daerah. Ini adalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa yang muncul di benak saya kalau baca kisah ini? Saya nggak pernah ketemu anak itu. Ketemu langsung 14-15 saja berangkat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu mencabut urat curiga saya. Nggak ada yang amin. Nanti nggak kata itu. Jadi saya tuh nggak pernah bisa curiga pada orang. Untung saya nggak punya urat curiga. Dan Injil gampang diberitakan. Oke? Nah, apa yang muncul di benak saudara kalau baca kisah ini? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Muncul baik sebetulnya. Dia bisa mengungkapkan seperti itu. Saya cuma hanya Percaya Hanya melalui telepon. Betul. percaya tanpa melihat. Nggak mau melihat. Saya ini kalau mau tidur, saya mesti tanya Papa handphone mana harus on? Nah, pasti ada yang perlu. Satu malam 2:30 subuh di Nabire, handphone saya bunyi. Saya ngecek SMS-nya. Saya keluar, ada saya tidur. Bunyi begini. Selamat malam Pak. Saya nggak kenal Bapak nggak kenal saya. Nah, lucu nggak SMS? Saya dapat nomor Bapak dari HP second yang saya beli. Nggak ada nama. Saya lagi putus asa berat Pak. Nah udah, saya SMS balik, saya nggak mau telepon. Maaf saudara siapa, di mana? Akhirnya dia balas, dia Romi Sibarani di Medan. Langsung saya telepon. Begitu telepon dia kaget. Berarti sana masih 1:30 ya, sini 2:30. Aduh, kok Bapak telepon? Habis ini penting sekali buat kamu. Kamu kenapa? Dia cerita, saya ini yatim piatu Pak. Saya sudah pacaran 7 tahun, tapi calon mertua saya itu tidak pernah mau menerima saya karena saya itu nggak ada keluarga. Nah mereka juga bingung. Masa sih kamu om tante itu nggak punya? Ada,
Cuma mereka menganggap saya, nggak bisa dong. Kami beri anak kami kalau kamu nggak tahu siapa asal usulnya. Saya tanya, loh, kamu kok bisa dapat ini? Saya ini baru beli HP, Pak. Rupanya ini HP pendeta. Maksudmu? Karena konteksnya pendeta banyak sekali. Nah, kenapa kamu hubungi saya? Nah, saya ini dari kecil itu mengidolakan Nabi Daniel. Oh ya, saya pilih 10 nomor yang pendeta Daniel, termasuk Bapak. Gitu. Oh ya, terus saya SMS 10-10-nya. Yang balas berapa? 4 orang, termasuk Bapak. Terus yang telepon cuma Bapak sendiri. Hari Senin itu. Saya nggak ngomong panjang. Tunggu ya, besok saya kayak gitu kamu merasa Papa. Papa akan urus kamu. Saya cek hari Rabu saya kosong. Rabu saya terbang ke Medan. Kamis balik. Sehari, berapa juta itu mahal tiketnya. Saya cuma mau ketemu calon mertuanya. Saya mewakili, loh, katanya kamu nggak punya keluarga, kok tahu muncul di sini. Terus saya ceritakan semuanya itu, baru ngerti. 3 bulan kemudian lamaran, 6 bulan kemudian menikah. Saya ngurus. Loh, kenapa itu Pak Kusnan? Apa itu Pak Kusnan? Ini ada untuk istri, ini istri. Oke, lanjut ya. Dia kaget, saudara. Saya urus semua pernikahannya. Saya melamarkan, saya ngurus kerjaan semuanya itu. Nah, seperti itu. Oh, bisa cerita banyak sekali. Nah, di handphone saya sampai hari ini masih ada 8 orang yang manggil saya Papa sebelum mereka ketemu. Karena waktu belum pas, tapi kontak terus. Jadi penginjilan itu musuhnya bukan setan. Maka itu jangan ngomong penginjilan kalau kita nggak ngelawan musuh. Kalau bukan setan siapa? Musuh penginjilan itu orang Kristen pelit. Catat itu baik-baik. Apa musuh penginjilan? Orang Kristen pelit. Nah, kalau kita pelit, jangan ngomong penginjilan. Kalau Tuhan zaman kita bilang pret gitu loh. Serius. Penginjilan itu pengorbanan. Kita harus ingat itu. Kalau kita nggak mau berkorban, jangan ngomong Injil supaya kita nggak berdosa di hadapan Tuhan. Perlu duit ya. Pak, maaf namanya. Apa yang membuat Bapak termotivasi? Ya, kita tahu bahwa menginjil itu kan panggilan atau gaya hidup kita orang Kristen. Tapi itu kan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Saya coba belajar bagaimana menginjili, bagaimana menjadikan visi Tuhan jadi visi kehidupan saya. Cuman seringkali kekhawatiran, ketakutan menghampiri kehidupan saya. Ya. Nah, bagaimana Bapak selama 40 tahun lebih? Oke. Pertanyaan bagus, dengar ya. Nomor 1, penginjilan itu perintah. Betul? Pergilah kamu. Kamunya siapa? Semua murid Yesus. Jadi penginjilan bukan hanya untuk 1-2 orang tertentu. Semua orang percaya. Maaf, banyak pendeta salah tafsir. Maka aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Salah. Firman itu diucapkan Tuhan Yesus dalam konteks penginjilan. Maka yang tidak pernah pergi memberitakan Injil, jangan minta penyertaan Tuhan. Pasti kaget. Baca semua ayat tentang penyertaan Tuhan hanya kalau kita pergi menginjil. Kalau enggak, jangan harap minta penyertaan Tuhan. Nomor 1. Nomor 2, kita ini berhutang. Baca Roma 1:17. Kalau saudara nggak pernah sadar punya hutang kepada Tuhan, Roma 1:17. Saya ulang, kalau saudara tidak pernah sadar bahwa kita ini punya hutang kepada Tuhan, saudara nggak akan pernah nginjil. Kata aku berhutang itu ayat berapa? Roma 1:16. Berhutang 16? 14. Oh, 14. Terima kasih, saya salah. Maaf, 14 saya salah. Maaf. Ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di rumah. Nah, saya ini punya hutang, saudara, kepada Tuhan Yesus. Saya ini kan bajingan, tapi diselamatkan. Nah, Tuhan minta bagikan ke orang lain. Benar? 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Ngeri sekali. Ya, silakan dibaca. Karena jika aku memberitakan Injil 16. 9 ayat 16 ya, ulangi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Nah, nggak ada alasan. Karena itu perintah.
Jangan sombong gitu loh. Terus kalimat terakhir ini loh. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan bagiku. Berarti nggak bisa ditawar. Terus yang paling ini ngeri kalimat terakhir. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maaf. Terjemahan lama berkata terkutuklah aku. Saya tidak menghakimi ya, tapi ini fakta. Satu, kalau ada anak-anak tahun 11 kok hidup gue nggak disertai Tuhan, jawabannya satu, bukan karena kamu kurang sembahyang, bukan karena kamu kurang puasa, karena kamu nggak memberitakan Injil. Maka Tuhan nggak menyertai. Yang kedua, kok hidup ini celaka terus toh? Baca ayat ini. Kok ada kutuk di hidupku? Ini masalahnya. Ayat 23. Pak, potong sedikit. Iya. Kalau begitu bagaimana kita memurnikan bahwa kita menginjili orang lain karena kita berutang sama Tuhan dan karena atau membedakan kita menginjili orang lain karena kita takut kutuk? Gampang. Motivasi. Jangan karena takut kutuk, itu nggak berkenan. Sama kita memberi perpuluhan. 100% khotbah pendeta tentang perpuluhan itu ngawur. Itu nakut-nakutin. Ada belalang pelahap kamu, terkutuk kamu. Itu salah besar. Bahkan maaf ya, hari ini jangan percaya kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi itu untuk para imam, bukan untuk jemaat. Jadi kalau pendeta khotbah itu untuk menakuti jemaat, itu gobloknya pendeta itu. Harusnya untuk dia. Kalau dia nggak melakukan perpuluhan, dia akan kena kutuk. Motivasi terkutuk salah kalau kita memberitakan Injil. Kedua, membedakannya jelas. Kita nggak bangga, nggak sombong. Jiwa-jiwa itu untuk Tuhan. Jadi nggak usah ditanyakan ini, kerjakan saja. Oke, 23. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 20. Iya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Segala sesuatu ini. Apa itu segala sesuatu? Semuanya kulakukan karena Injil. Terus? Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Iya. Maka itu saya katakan musuh Injil itu orang pelit, bukan setan. Karena segala sesuatu, kapasitas, fasilitas saya bilang, waktu kita, rumah kita, dompet kita, perasaan kita, pikiran kita, semuanya. Ini kita harus tahu. Oke, ada lagi terakhir. Jelas semua? Sudah jamnya ya? Soal perpuluhan itu berarti kesimpulannya apa? Enggak penting. Enggak. Nah, yang pelit senang dengar ini. Biasanya kalau misalkan nggak perpuluhan 100%. Jemaatnya yang punya jarum, perpuluhannya berapa gitu? Nah makanya salah. Gini ya. Gini gampangnya gini loh. Tuhan Yesus itu nggak pernah nyuruh soal memberi perpuluhan. Sama sekali. Paulus penulis terbesar Perjanjian Baru, sama sekali. Yohanes, Petrus, Yakobus, Yudas itu penulis Perjanjian Baru, tidak ngomong sama sekali. Jadi patokannya Perjanjian Baru tidak nyuruh. Ayat perpuluhan saudara cari di Google aja nulis, bisa tertawa. Itu hanya ditulis 30 kali, bukan 30 ayat. Beda. Kenapa yang cuma 30 kali ditulis? Bisa khotbah hampir tiap minggu kalau dia nggak mata duitan. Gitu aja dong. Maaf saya berkata, nggak perlu. 44 tahun saya jadi pendeta, nggak pernah khotbah perpuluhan. Karena saya tahu hukum itu nggak penting. Maaf, kalau sampai Tuhan seperti dikhotbahkan banyak pendeta, saya nggak percaya Tuhan seperti itu. Berarti dia makan suap dan terima mata duitan dong. Preman betul, macekin gereja nggak bisa. Tapi jangan bilang nggak memberi apa-apa loh. Kalau saudara dengar saya sharing begini 100%, saya hanya bisa berkata cukup. Jelas ya? Tuhan memberkati kita semua.